Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setua-tuanya manusia, pasti dia seorang anak. Dalam arti kata, seseorang itu mempunyai orang tua. Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya banyak mengajarkan kepada kita akhlak anak kepada orang tua. Yang mana kalaulah akhlak ini kita pergunakan, kalaulah akhlak ini kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kehidupan kita itu akan bertambah berkah, akan bertambah rahmat. Malah rizki akan terus-terusan mengalir kepada kita apabila kita berakhlak kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu menyuruh kepadamu agar tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, apabila ada perkataan yang lebih ringan daripada hus atau menurut bahasa kita sehari-hari, dengan bahasa penolakan kepada orang tua kita, itu pasti dilarang. Oleh karenanya, termasuk terlarang bila kita berkata keras atau kasar, apalagi dengan perkataan kita membentak kepada orang tua kita. Hadirin, mengurus, merawat, membantu mereka, kedua orang tua kita semasa hidup, yang mana ketika mereka hidup itu satu masa dengan kita, dalam arti kata orang tua kita setua apapun masih hidup berbarengan dengan kita. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Jangan sampai sebaliknya, ketika semasa hidup kita mentelantarkannya, membiarkannya, bahkan selalu membentak-bentaknya. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, akhlak seorang anak disinilah dipertaruhkan. Sewenang-wenangnya orang tua kita ketika mengasuh kita diasuh misalnya dengan keras, diasuh dengan disiplin yang ketat misalnya, yang sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika mereka tua, ingatan mereka sudah mulai berkurang. Di sanalah bakti seorang anak harus kita buktikan. Apakah kita kasar juga, keras juga terhadap orang tua kita? Apakah misalnya kita malah lemah lembut, mengurus, merawat, membantu mereka ketika mereka memerlukan bantuan kita. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita apabila mereka masih hidup. Kalau salah satunya yang hidup, berarti kepada salah satunya. Nah, berbakti kepada orang tua kita semasa hidup diajarkan, setelah mereka wafat juga diajarkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus memberi mereka makan apabila mereka lapar. Nah, biasanya orang tua kita setelah tua itu nggak ingat apa-apa, ingatnya lapar. Nah, oleh karenanya kewajiban kita lah untuk memberi makan orang tua kita apabila mereka merasa lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mampu, kita harus memberi mereka pakaian apabila mereka memerlukan pakaiannya. Kalau orang tua kita banyak pakaiannya,
ya nggak perlulah kita misalnya membelikannya lagi. Malah mungkin kita memberi pakaian itu berarti ya kita bantu untuk menyucinya misalnya. Karena orang tua kadang-kadang yang sudah 70 atau 80 tahun ke atas itu nggak akan ingat dia mau ganti bajunya itu. Dipaksa baru mau mengganti. Nah, oleh karenanya kita siapkan bajunya, kita cuci bajunya, kita setrika. Yang sehingga selalu rapi orang tua kita apabila keluar rumah. Itulah yang kedua, memberi pakaian apabila mereka memerlukan. Ulangin, yang kalaulah misalnya nggak punya kita belikan, kalaulah bajunya ada berarti kita membantu untuk menyucinya, menyetrikanya kalau ada setrikanya, dan lain-lain lah yang sehingga rapi orang tua kita keluar rumah. Nah selanjutnya yang ketiga, ajaran Nabi Muhammad SAW bersikap kepada orang tua kita itu adalah harus mau kita membantu mereka apabila mereka memerlukan apa saja kepada kita. Terkadang orang tua kita itu nggak perlu juga memanggil kita, nggak penting juga memanggil kita, entah karena rindunya, entah karena terbiasa memanggil kita dari kita kecil, yang sehingga seolah-olah membutuhkan bantuan kepada kita. Nah kita harus datang gitu, kita harus datang, kita harus bantu, walaupun ketika kita sudah datang itu tidak ada apa-apa. Nah itu di sanalah kesabaran kita diuji, bagaimana menyikapin orang tua. Jangan sampai misalnya ketika dipanggil nggak butuh-butuh amat, misalnya nggak penting-penting amat, ketika dipanggil nggak ada apa-apa, kita malah marah-marah. Saya itu lagi sibuk, saya itu lagi susah. Ayah atau ibu memanggil saya, jangan sampai seperti itu. Nah itu nanti malah bisa terlaknat kita nantinya. Lalu berikutnya yang keempat, tadi juga sudah disebutkan, harus memenuhi panggilannya. Tadi ya, walaupun misalnya nggak penting sama sekali, harus kita ikutin, harus kita datangin panggilan orang tua kita. Berikutnya yang kelima, ihwatu fiddin rahimakumullah, harus mau kita mematuhin atau mengikuti perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, harus kita ikutin. Selagi perintahnya tersebut tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kecil, selalu diperintahkan oleh orang tua kita untuk belajar agama. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan kepada tetangga, kepada orang lain. Harus kita ikuti. Nah, apabila orang tua kita memerintahkan yang melanggar syariat, nah itu kita tidak perlu kita ikutin. Kita menolaknya dengan cara yang lembut, jangan disentak. Apabila perintahnya melanggar syariat. Lalu berikutnya yang keenam, apabila kita berbicara kepada mereka, kepada orang tua kita, gunakanlah bahasa yang lunak. Gunakan bahasa yang lemah lembut. Jangan sampai menggunakan bahasa yang membangkitkan amarah mereka. Jangan sampai menggunakan bahasa yang membangkitkan emosi mereka, yang sehingga keluar bahasa amarah, bahasa laknat daripada orang tua kita nantinya. Jadi bertutur katalah dengan lemah lembut. Berikutnya yang ketujuh, jangan coba-coba memanggil nama kecilnya. Misalnya orang tua kita ada panggilan kecil. Di tiap-tiap suku itu ada panggilannya. Misalnya ada Ujang, ada Acep, atau Ucok misalnya gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan memanggil nama kecilnya. Nah ini termasuk kedurhakaan. Kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Dan apa pentingnya, apa perlunya, apa manfaatnya kita memanggil nama kecil mereka. Alangkah baiknya tetap kita memanggil mereka ya dengan abi, umi, atau ayah, atau emak, atau ibu. Jangan sampai kita mengucapkan nama panggilan kecilnya, walaupun itu bentuknya gurauan. Itu tidak boleh, ya tidak diperbolehkan. Lalu berikutnya yang ke-8, menyenangin apa yang disenangin oleh mereka dalam hal yang baik-baik ya.
Begitu juga sebaliknya, tidak menyenangin atau membenci apa yang dibenci oleh mereka. Kalau mereka menyenangin berbuat kebaikan, kita juga harus senang. Orang tua kita misalnya senang menolong orang lain, kita juga harus senang melakukan seperti itu. Orang tua kita menolong tetangga, membantu tetangga yang kesusahan, yang kelaparan, ditolong sama orang tua kita. Kita juga harus senang melakukannya. Jangan sampai terjadi unek-unek, terus-terusan aja membantu orang, terus-terusan aja membantu tetangga. Jadi benci kitanya, nah itu nggak boleh. Nah, orang tua kita misalnya benci terhadap sesuatu perkara, kita juga harus ikut membencinya. Misalnya orang tua kita benci, kalaulah misalnya sampah berserakan di depan rumah misalnya, di gang-gang tempat tinggal kita ada sampah berserak-serak, dikutip sama orang tua kita karena benci dengan kotoran-kotoran yang ada di situ. Nah, kita juga harus ikut seperti itu. Orang tua kita benci terhadap sampah-sampah yang berserakan, terhadap kotor-kotoran yang berserakan di depan rumah atau di halaman atau di jalan-jalan dekat rumah kita, ya kita juga ikut seperti itu. Nah, jangan sebaliknya. Orang tua kita misalnya menyapu misalnya, ya, gang kita disapu sama orang tua kita karena benci kotor, senangnya kebersihan. Nah, kita ngapain? Mengerjain hal-hal seperti itu, nggak ada yang menggaji misalnya. Nah, itu jangan seperti itu gitu. Lalu berikutnya yang ke-9, memohonkan ampun kepada mereka dan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim selalu berdoa, memintakan ampun, memintakan pertolongan, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami serta segenap kaum muslimin wal muslimat di yaumil jaza wal hisab kelak, di hari kiamat kelak. Inilah doa yang selalu diungkapkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, seandainya salah satu dari mereka atau keduanya dari mereka meninggal dunia, juga kita harus mampu menunaikan hak-hak mereka, memenuhi kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggungan yang tadinya ditinggalkan oleh mereka. Salah satunya adalah melunasi hutang-hutang mereka apabila ada hutangnya. Berikutnya membereskan faraid, membereskan hitungan-hitungan warisnya, yang sehingga beres semua urusan orang tua kita dengan alam dunianya. Berikutnya yang ketiga, menyambungkan famili dan kawan-kawan mereka ketika masih hidup di dunia. Lalu yang keempat, beristighfar, memohonkan ampun kepada mereka. Lalu selalu bersedekah mengatasnamakan mereka. Sebab sama-sama kita ketahui, ketika manusia mati, terhentilah amal-amal mereka kecuali 3, yaitu yang pertama, shadaqatul jariyah, yaitu amal jariyah yang semasa hidup mereka laksanakan. Yang berikutnya, au ilmi yantafi'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, berikutnya yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan mereka. Inilah, tinggal yang 3 ini apabila orang tua kita tidak ada. Lalu selanjutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan putuskan hubungan dengan orang yang dulunya berkawan dengan orang tua kita. Jika kamu perbuat seperti itu, padamlah sinar cahayamu. Inilah ajaran-ajaran baginda yang sehingga kalau ini kita perbuat, insya Allah rahmat selalu datang kepada kita semua. Kita diajarkan orang tua kita walaupun sudah meninggal nantinya tidak boleh memutuskan hubungan kepada teman-teman orang tua kita. Kalau itu kita laksanakan, cahaya sinar yang ada di kita itu akan pudar.
Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kelemahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.